Terus kayak perubahan tentang keberanian berbicara atau public speaking itu ada nggak sih dalam diri kalian? Ada. Ada. Gimana tuh perubahannya? Kalau di rumah tuh nggak berani bicara depan orang gitu. Kan di sini juga ada muhadoro. Ada muhadoro. Muhadoro tuh apa? Muhadoro tuh kayak acara gitu kita tampil. Oh, kayak latihan pidato. Ya. Muhadoro setiap hari apa tuh? Malam Sabtu. Malam Sabtu, berarti seminggu sekali. Iya. Itu pidatonya pakai bahasa Indonesia atau ada bahasa yang lain? Ada 3 bahasa. Oh, 3 bahasa apa aja tuh? Ada Indonesia, Inggris, sama Arab. Berarti tastati on bilughah al-arabiyyah. Kalam. Bisa bahasa Arab. Enggak, apa kita nyari teks terapalin. Oh, gitu. Keren. Keren ya kalau jadi santri. Pelajaran hidup apa sih yang kalian dapetin ketika kalian mondok itu? Banyak pasti. Apa contohnya? Ya, jadi mandiri ya, jadi bisa apa-apa sendiri. Terus nggak bergantung kepada orang lain, bisa nyelesain apa-apa sendiri. Jadi kayak santri itu kalau kita nggak mondok kita nggak ngerasain gimana kita jadi orang yang mandiri, ya nggak? Kalau menurut Zidan, pelajaran hidup apa sih yang paling berkesan ketika Zidan menjadi santri? Kalau saya Fabian ya Pak. Oh iya, Allah. Itu Zidan, Fabian. Kalau saya sih kayak anak keluar kan masih bergantung sama orang tua ya, kayak aduh gimana nih kalau orang tua kita nih udah nggak ada Kak. Makanya saya belajar ke pesantren itu biar bukan menuntut ilmu doang, kita belajar juga kayak pas kita besar kan orang tua kita nggak selalu ada di sisi kita. Karena dunia kan sementara sejatinya ya. Jadi gimana? Ya udah kita belajar di sini gimana sih nggak bergantung sama orang tua gitu. Kalau Bintang, ntar salah lagi. Kalau saya tuh ini dulu tuh belum mandiri. Kalau nyuci dicuciin orang tua, makan juga disiapin, disuruh-suruh. Kalau di pondok tuh kalau nggak nyuci tanggung jawab kita sendiri. Baju kita bau? Iya, baju kita bau, salah kita sendiri. Terus kalau makan juga nggak disuruh juga, kita lari-lari perebutan mau dibagi-bagi lah. Kita perebutan siapa yang paling bertahan. Belajar ngantri juga. Iya, belajar ngantri juga. Belajar sabar, berarti kayak di pondok ini kayak gimana caranya kita belajar mandiri. Karena ya kalau kita bergantung terus sama orang tua, karena orang tua nggak selamanya ada gitu kan. Jadi kayak kalau orang tua udah nggak ada, naudzubillah kan, kita udah terbiasa hidup mandiri, udah terbiasa apa-apa sendiri, jadi udah terbiasa lah ya. Gitu. Nah, kalau dibandingkan dulu waktu awal masuk pondok sampai sekarang, apa sih yang beda dari teman-teman? Kayak dulu kan masih gimana ya, masih kayak belum tahu lingkungan di sini gitu. Kayak ya udah kita kalau mau itu kita belum tahu nih kalau di sini itu ada larangan jangan keluar pondok. Nah pas awal-awal itu kayak saya keluar aja gitu. Habis itu dibilangin sama kakak kelas, jangan keluar pondok, ntar kamu dihukum, dibotak. Dibotak juga sering? Pernah. Gara-gara apa? Gara-gara waktu itu main PS. Main game apa? GTA? Bola. Bisa. Boleh lantaran. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalau Zidan tuh gimana?
dulu sama sekarang tuh perubahan apa gitu. Kalau dulu tuh saya tuh gimana gitu, sekarang udah terbiasa apa gitu. Dulu sih biasanya dulu kalau disuruh orang tua kayak malas-malasan gitu, kayak kadang nolak. Nah, sebentar dulu lagi misalnya lagi main game, sekarang udah tahu kan kalau disuruh orang tua tuh nggak boleh nolak, malah dibilang Iya, itu ada ayatnya. ada. Ada apa tuh, coba sebutin Nggak hafal. nanti ya. Iya. Nasihat. Yang waqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma qawlan karima. Itu kayak ayat yang menyuruh kita untuk selalu berkata Iya. baik kepada orang tua ya enggak? Jadi kalau di pondok ini kita ngerasain gimana caranya kita belajar untuk birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Menghormati kepada orang tua. Terus kan lanjut. Pas di rumah tuh kalau disuruh orang tua pengen kayak gimana ya, pengen nolak tapi takut gitu. Udah tahu tentang ayat itu, jadi mau nggak mau ya udah jalan aja deh. Udah dalam hati tuh pengen nolak aja tapi takut gitu. Takut tentang ayat itu ya, kita udah belajar soalnya. Karena kalau kita nggak diamalin kayak tadi ya kan. Terus apa lagi gitu? Ya, Kalau Bintang kok jadi sedih gini ya? Gimana Bintang? Saya mah dulu mah ini kalau main kan pakai celana pendek. Kalau di sini kan pakai celana panjang, kebuka dikit juga kalau keluar kita malu. Kalau pas pulang kita juga pakai celana panjang, nggak pernah pakai celana pendek. Kecuali dalam rumah. Saya dulu pernah mau keluar pakai celana pendek, karena tua saya minta pakai celana panjang, auratnya yang kebuka. Masya Allah. Terus ada lagi nggak? Terus waktu itu saya pernah main bergaul juga sama teman-teman saya di rumah. Berbeda banget gitu. Kalau di rumah main game, ngerokok. Kalau di sini kan enggak. Jadi kayak terjaga banget, kita ngerasanya kayak terjaga banget ya, melihat teman-teman yang di luar, aduh kayak enggak banget gitu ya, kayak enak. Tapi pas pulang kayak kita jauh lebih kayak lebih baik gitu ya, terjaga gitu nggak sih? Masya Allah. Udah Jidan? Bintang. Udah. Ini Jidan terus ya. Pernah nggak sih kalian kayak ngerasa kangen sama orang tua? Teman, pernah nggak sih teman-teman ngerasa kangen sama orang tua? Sering. Nah biasanya kapan tuh momennya muncul tiba-tiba? Lagi ngelamun, lagi apa, tobur apa? Antri. Ingat orang tua nangis, pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Nah kalau biasanya tuh momen-momen apa tuh kalian kangen sama orang tua? Makan. Pas makan juga bareng keluarga, orang tua. Kalau sini kadang-kadang sama teman-teman, kadang-kadang sendiri. Bagian? Pasti kalau lagi pengen tidur aja sih, apalagi kalau tidur siang. Kalau tidur siang kayak kenapa tuh kalau tidur siang? Gimana ya, kayak bengong, pengen tidur gitu, kayak aduh gimana nih orang tua. Terus kalau Jidan? kadang-kadang kalau lagi bengong aja sih, lagi nggak ada kegiatan, lagi kosong lah, tiba-tiba ingat orang tua lagi ngapain ya di rumah, kayak gitu, kayak kangen gitu kalau ngeliat wajahnya. Ashifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi.